Hilda Martina. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan nikmat kita, bahagia kita, istiqomah kita dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kita baca pagi hari ini adalah surat Al-Ahzab mulai ayat ke-50. Ayatnya di sini rada panjang-panjang. Jadi yuk kita siapkan diri kita untuk membacanya 7 ayat ya, sampai ke ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى غير نذيرين إنه ولكن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك لا يحل لها النساء من بعد إلى من أزواج وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.
وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عجلت فلا جناح عليك إن ذلك أدنى أن تقر ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما بكل شيء عليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدعوا النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فاغتسلوا
وادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ملكت أيمانهن واتقين الله
Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Inna kulli syai'in syahidan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyyin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyyin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu. 7 ayat dari surat Al-Ahzab mulai ayat 50 sampai 56 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni, sambil kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan gemar membaca Al-Qur'an sehingga bacaan Al-Qur'an kita makin hari makin baik kualitas bacaannya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya setelah kita membaca, kita juga ingin paham apa yang kita baca tersebut dan kita gunakan alat bantu pemahaman kita, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa makna dari yang sudah kita baca agar kita punya kesempatan untuk memahami dengan benar, dan pada saatnya kita juga menjadi yakin dan makin yakin tentang kebenaran Al-Quran, kemudian kita menjalankannya, mengamalkannya, dan tentu saja sampai dengan kita mampu menikmati dari amalan Al-Quran tersebut, dari cara mentadaburi, mengamalkan sampai dengan menikmati. Dan setelah kita menikmati, kita juga jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada orang lain. Jangan nunggu jadi guru untuk menyampaikan Al-Quran. Jangan nunggu pinter untuk menyampaikan Al-Quran. Yang disampaikan itu adalah yang sudah kita nikmati. Yang belum nikmat jangan dulu disampaikan. Ya, jangan salah. Ya, yang salah itu sekarang banyak yang belum nikmat sudah disampaikan. Tungtungnya jadi lebih nikmat. Tapi kalau sudah nikmat baca Al-Quran, ada yang ngeledek, ada yang mencaci, ada yang membuli, tetap aja nikmat. Kenapa? Rasulullah sendiri waktu menyampaikan Al-Quran itu yang sudah beliau nikmati, yang sudah beliau amalkan, baru disampaikan. Dan ketika dicaci, dimaki, dibuli, bahkan mau dianiaya dan dibunuh, beliau tetap aja dalam keadaan nikmat. Jadi kemungkinan kesalahan kita, kepayaan, keceehan, bosenan, gampang tergoda,
tidak membaca Al-Quran atau tidak menyampaikan Al-Quran karena kita banyak ragu-ragunya atau menyampaikan yang tidak nikmat. Padahal kata Allah, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu pasti dariku. Wala takunanna minal mumtarin, dan jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, ragu artinya jangan ragu pada diri dan jangan ragu menyampaikan. Meskipun pahit, kami toha, kami nantu, ke anak, sampaikan bahwa bacaan Al-Quran itu adalah perbuatan terbaik di antara kalian. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tapi jangan lupa kita tegaskan dalam diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Insya Allah. Kan kalau kekuatan kita untuk makin mencintai Allah, semampu kita, sekuat kita. Tong beberenyen Bapak Ibu dari sekolah Cika kieu mah rek diajar siga santri make lagam make logat ungguna naon manehna bisa nah teu nya nu buku mah berenang menderita. Kenapa? Ingin niru. Ya alhamdulillah ada orang yang ingin niru banyak. Ingin niru Pak Kiai Haji Muhammad ZA. Ingin niru di barang kuring ka dieu tahun 2003 nya heula. Jadi ya kaset Muhammad ZA nya surat Al-Isra ayat kahiji bukan di kaset tuh kemudian eta can apal nya. Nah, masyaallah. Terus pada teh di barang pada deket dia sudah mana? Nah, lah nya. Subuh-subuh ke alhamdulillah aku ngaraji kaset ibunya kaset ngaraji manusia mah teh kamarana ya. Baik, yuk kita terjemahkan dari surat Al-Ahzab mulai ayat ke-5. Hei Nabi, jadi kepada Nabi. Kalau kepada Nabi itu berarti Nabi khusus yang disorotnya. Ya, khusus Nabi yang disorotnya. Biasa nama ada perbuatan yang kemungkinan kita sulit untuk menirunya. Kalau hanya kepada Nabi. Kalau kepada manusia, hei manusia, itu pasti semua manusia bisa. Atau kepada orang beriman, hei orang-orang yang beriman, itu hanya yang beriman saja. Ya, jadi rasakan. Kalau kepada Nabi, kita itu ikuti perintah ini, tetapi kita tidak dipaksakan untuk mengikuti itu. Ya, tapi kepada seluruh manusia, maka seluruh manusia itu wajib hukumnya. Mana yang disebut kepada manusia, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei kabeh manusia, maka sing bener tarakwa ka Allah jeung ulah paeh ibalti maneh dalam keadaan Islam itu. Jadi ulah paeh mun Islam ka Dede. Gitunya. Kemudian kalau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi saum hanya kepada yang beriman, bukan kepada semua manusia. Ya. Siapa yang beriman? Nuges sahadat, nuges salat, nutara sahadat, nutara salat mesti kudu saum nanaonan capek-capek. Ya. Kenapa? Tidak ada artinya mau puasa wekeun bete salat ge enggak bisa. Ya, harus salat baru saum karena perintahnya kepada orang yang beriman. Ya. Baik. Hei Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau menikahinya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk Nabi, khusus untuk Nabi, menikahi ponakan itu, tapi untuk kita tidak. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sini dijelaskan anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki ibumu. Saudara laki ibumu berarti mamang, anak emang, anak uwa. Oleh kepada Nabi boleh, kepada kita tidak berlaku. Nah, jadi ini kekhususan. Tapi apakah Nabi mengumbar nafsunya dengan begitu? Tidak. Beliau tidak memanfaatkan ayat ini terus-terus untuk dilangsungkan. Kenapa?
beliau mengikuti tata-tata yang ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya di bawah bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin. Ingat Bapak Ibu, di ayat ini sebagai khusus bagi Nabi, kepada orang yang dirampas dalam perang ataupun anak-anak orang yang terbunuh di medan perang, ayah anak awewe dinikahi gitu ya. Gitu. Tapi ini jangan lupa khusus untuk Nabi ya ayat ini ya. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penegasan ya. Ini biasanya ibu-ibu teh lamun diajak ngaji urusan istri-istri itu teh ada ngaji teh tahu istri dari kan gitunya seolah-olah menghalalkan nyandung. Kami memang halal nyandung menang. Kemudian anu ngambek pun ditasi kami ngaji. Ngaji contohnya Rasulullah nyandung, lain nyandung naon bahasana. Istri Rasulullah itu 11, ada yang juga 12. Berarti Rasulullah nanti nyandung sih orang Bandung. Lebih beja, punya nyawa-nyawa guys riweh banyak punya. Nyandung tuh nyata siun tapi mah ngomongnya kamu boleh menangguhkan atau menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi Rasul itu bebas mau ke yang ini, mau ke yang ini, mau ke yang ini boleh, tetapi ternyata dibolehkan itu tidak dimanfaatkan. Tetap namun kue Senin kanu ieu, Salasa kanu ieu, Rebo kanu ieu, kecuali diizinkan. Nah, diizinkan oleh anu geus kolot. Sangarana istri Rasul geus kolot Bu Siti Maimunah hiji Saudah. Nah, itu teh lamun giliran ka manehna, di magis kolot. Karena yang elaju. Jadi dia diridokeun, dibikeun ka nu hayangeun, saha nu hoyong jatah abdi, ompim Pak, bu istina teh. Menang teh yes, menang 2 poe kan gitunya. Kira-kira pada dia lamun istina opah ompim mah Ela yang mah dihajar we ka. Pada dia dampung aya teh ke aya di dia. Siure pada dia arek nyandung terus berhasil kayak kuring rek nurutan macarana ngabohongan pamajikan. Dan teu ngabohongan pamajikan mah bisa nyarung Bu. Oh, pastilah. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosamu. Jadi kalau sudah dicerai, untuk Nabi tidak apa menggaulinya. Untuk kita nggak bisa kan ya. Ini pengecualian ya. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Maksudnya mereka itu istri-istrinya. Ya. Jadi kalaupun pernah dicerai tapi ingin digauli lagi, itu untuk istri Nabi tidak masalah. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu ya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Ini tafsirnya panjang lebar sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang penjelasannya itu intinya Allah membolehkan tapi Rasulullah tidak mengumbar nafsu syahwatnya. Intinya di situ Bapak Ibu ya. Kemudian mari kita ke ayat 52. Tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Nah, jadi ada batasannya sampai waktu tertentu. Setelah itu temenang. Ya, nikahi ponakan jadi temenang. Berbuat menggauli istri yang sudah diceraikan jadi temenang. Kan di orang geus usum, geus talak tilu sakalian ari balik teh tiris deui, haneut deui ya punya anakan dari lain gitu ya ya kudu nikah ya tapi terkudu ka KUA nikahna dacan mare surat talak ya cukup ya dirinya di keluarga aya walina ya saksina ya. Meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setelahnya ayat dibolehkan, kemudian ada yang berikutnya dihentikan moratorium. Kamari mau berlaku ayat nama itu ada yang seperti itu ya. Nah sekarang ini baru nih untuk Bapak Ibu semua, untuk kita. Hei orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Jadi temenang cologong. Ya, rumah Nabi. Apakah ke rumah tetangga kita boleh cologan? Temenan. Ya, kami toha nongtong bus-bus we, mitoha kami nanti. Siapa tahu minantu teh keur indah hoy gitu punya. Jadi nggak ganggu. Ya, atau ke pasea. Minantu orang teh pada di keur pantai pasea, keur gencatan senjata, tidak mau diganggu. Itu ya. Jadi tegaskan di ayat ke-54 ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Tadi ulama daharna sagede, oi ngobrolna lillah. Ngomong tiga buku plok ngaliwat dengan 5 menit makan kuring mah teu pati resep ngomong sahabat naon ujung-ujung nama ngomongkeun batunya sakala diomongkeun nya nu teu perlu ge sok diomongkeun eta kundatang teh pas dahar istihar langsung balik deui nya teu kudu ngumbar kahayang eta teh kasebut jelema anu teu iman nya eta jelema anu sok lagoy berbuat sesuatu yang tiada berguna ngerumpi cek di urang ya kemudian pakai bumbu-bumbu itu ini ya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah. Nah, jadi ke rumah Nabi itu tidak boleh cologok, tetapi kalau diundang masuk, kemudian setelah makan segera kembali. Bayangkan istrinya 11 ngalayani jamaah-jamaah terus kan iraha ngalayani istri nanya gitu. Ayo orang kan sama aja datang. Pada curhat isu-isu tapi kak sore. Iya. Tapi Nabi kata salaman gitu, Pak curhat ke calon mitoha. Diisuk-isuk tuh balik-balik nepi ka sore. Lah sore itu dibikin anak nantinya. Di bawah mereka dirayain ya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu dan lalu Nabi malu kepadamu untuk mengusir kamu keluar dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jadi kalau ketemu dengan istri Nabi, temenang temenang berhadapan, tapi dari belakang tabir. Dari pemajikan orang kan gitu punya, ayah sema lelaki, calik, tong calik. Maaf, suamiku tidak ada di rumah. Ayah nang keperluan rek bayar hutang, nah ibarat hutang masuk ke alungkeun kan gitu. Mau ayah lelaki sejen diampihannya mumpung caroge teu aya cenah kan mumpung si akang keur eueuh ani berusum aya gitu teh Bu berusum awewe nu ngasupkeun lalaki sejen ka imah ada cenah teh dina abdi mungan saukur ngobrol curhat sareng Pak Ustaz mungkin datang ka ustaz punya aya gitu Bu aya lah katingali beungeut nanti dia oke. Maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu, bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh mengawini istri-istrinya selama-lamanya. Jadi janda Rasul diharamkan oleh Al-Quran untuk dinikahi oleh siapapun, meskipun masih muda. Siti Aisyah itu waktu Rasulullah meninggal dunia itu masih sangat muda, ya masih sangat muda. Tetapi beliau tidak menikah lagi. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan sampai menyembunyikan sesuatu dari Allah. Kemudian ayat ke-55-nya, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi masuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka. Tapi dengan bapak nama ternawan istri Nabi oke punya anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, artinya dengan keponakannya enggak apa-apa. Anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba saya yang mereka miliki dan bertakwalah kamu hei istri-istri Nabi kepada Allah sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini di ayat ke-56 yang kita tadi ulang-ulang bacanya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Itulah cara memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Boleh nggak di sini? Boleh. Sampai enggak? Sampai. Mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun jauh dimanapun di ujung dunia mana, tetap akan sampai. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat rahmat yaitu malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan dengan bapaknya, "Hei Rasulullah Muhammad, ini ada salam dari Pak Dede binti Fulan bin Fulan dari Garut."